Nah, hasil pembelian 114.105 dari pembuat praktikum sistem informasi lingkungan. Jadi pada acara kali ini kita akan melakukan pemodelan 3 dimensi dengan menggunakan beberapa software. Jadi yang pertama kita masuk ke Google Maper, kemudian kita klik open your own data file, terus kita pilih file game yang berasal dari data sekunder praktikum SEO. Ini kita open. Jika sudah seperti ini, kemudian kita akan gunakan untuk membuat kontur dengan cara kita ke file, lalu generate kontur. Di sini kita pilih ikannya satu, kemudian lalu kita ke contour bound, lalu kita draw a box. Nah, di sini kita plot seluruh wilayah kemudian. Nah, sudah di oke. Lalu kalau sudah, titik ini kita pastikan benar lalu kita klik oke. Nah, jika konturnya sudah keluar, kemudian kita kembali lagi ke file, kita pilih export vector data, kemudian kita klik export shape file. Nah, oke. Nah, di sini kita cek di export line, kita simpan di praktikum acara 8. Dengan nama kontur. Ini kita save, kemudian kita oke. Jika sudah, kita ke arsip. Nah, di arsip kita pilih blend scene, kemudian kita atur koordinat dari scene layer-nya, dari scene properties. Kemudian kita pilih koordinat yang WDS 84 ITM zona 49S. Kemudian kita apply oke. Kemudian kita klik kanan add data. Nah, di sini kita ke folder kecil penyimpanan yang tadi. Di sini kita akan masukkan data kontur, orto, dan gen. Kita add. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita akan menyusun terlebih dahulu kontur, orto, lalu gen. Kemudian di bagian gen ini kita klik kanan lalu properties. Lalu kita ke base height. Di sini kita centangnya bagian vertikal. Lalu kita atur foldernya. Lalu kita masukkan yang gen. Kita add. Kita masukkan indeks. Kemudian kita add. Dan di layer offset ini kita ganti 1. Kemudian kita oke. Jika sudah, kemudian bagian orto juga sama, kita klik kanan lalu properties. Kemudian kita ke base height, kita klik plotting angka custom surface. Terus di sini foldernya kita pilih yang template juga. Kemudian kita add. Kemudian layer offsetnya juga kita ganti 1. Lalu kita oke. Kemudian di bagian kontur kita klik kanan properties. Kemudian kita cari yang misi. Kemudian kita pilih plotting. Kemudian kita pilih yang gentik juga. Kemudian kita add. Terus layer offsetnya kita ganti 1. Kemudian kita oke. Jika sudah, kita zoom ke layer bagian konturnya. Lalu yang bagian gentiknya kita pencet. Di sini dia sudah membentuk 3 dimensi dari bagian teksi. Selanjutnya kita akan mengubah warna kontur dengan cara kita klik kanan bagian kontur, lalu properties. Kemudian kita pilih simbologi. Lalu kita ganti aja di sini. Terus kita ganti warnanya menjadi warna oranye atau electron gold. Kemudian kita oke aja. Oke, ganti warnanya di sini aku pilih ketinggalannya 1 aja. Kemudian kita klik oke. Jika udah seperti ini adalah hasil dari Arskin pada acara 8.
cara kita klik configuration. Nah, di sini projection ini kita ganti menjadi UTM. Ini guys, UTM. Kemudian di zona ini kita sesuaikan dengan zona 47 Maret, sudah sesuai. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita ke file, kita pilih export raster elevation data. Kemudian kita pilih yang kemudian kita pilih yang export XYZ grid. Oke. Nah, kemudian kita ke export rules, kita drop box. Nah, di sini kita zoom aja, kita cari wilayah dengan perbedaan 3 warna. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, pastikan bahwa projection data ini sudah benar, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita simpan pada hasil 8 file dengan nama XYZ. Pastikan tipenya juga XYZ, kemudian kita klik save. Kalau sudah selesai, kita bisa pindah ke server, kemudian kita pilih new plot, terus kita ke file, kita pilih open. Nah, di sini kita masukkan file XYZ yang tadi. Sini kita ganti jadi all file. Sini kita masukkan yang XYZ yang tadi. Kemudian kita klik open. Jika muncul seperti ini, kita tutup saja. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, kemudian kita akan save as dengan nama format. Kita ganti dulu tipenya BLN. Kemudian nama filenya kita ganti menjadi BLN. Kita save. Jika tidak terekspor, kemudian kita kembali ke port 1. Lalu kita pilih create data. Kita klik, kita pilih create data. Jika sudah, kita masukkan file BLN. Kemudian kita open. Kemudian jika muncul seperti ini, kita pastikan XYZ-nya ABC, kemudian kita lihat jadi metodenya di sini news network. Kemudian output grade-nya kita simpan di bagian kita menyimpan file BLN tadi. Jika sudah, kita oke. Nanti sudah kita klik oke. Kita tutup. Ini kita klik no aja. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan kontur dengan cara kita klik di kontur map. Kemudian kita masukkan file BLN, kemudian kita open. Kemudian dia akan muncul kontur seperti ini. Kita pindahkan saja di pojok kiri, kita atur. Sini muncul. Jika udah, kita akan memunculkan 3 dimensi kontur ini dengan cara kemudian kita klik di bagian sini adanya 3D surface. Di sini kita klik file BLN-nya, kemudian kita open. Di sini udah muncul seperti ini. Kita pindahin dulu. Selanjutnya kita akan mengubah atau merapikan file 3D ini dengan cara di bagian kiri ada bagian property dan content. Layout manager. Kemudian kita klik yang Z.
yang jadi 12. Terus kita pilih scaling. Di sini ada major interval. Ini jarak antara angka ini. Kemudian kita dibagi major intervalnya ini, aku mau ganti 1000 karena ini tuh merupakan jarak yang dibagi ini. Jadi itu tergantung interval kontrak kita gunakan, jadi aku buat 1000. Jika sudah, kita sekarang ke bagian right axis. Kita klik bagian right axis, kemudian kita ke general. Sini kita pilih yang bagian YZ. Di sini kita klik Y. Kemudian kita ke reverse. Di angel di garis ini aku mau ganti jadi 180. Jika sudah, kita ke bagian kemudian kita ke bagian font kita ganti menjadi Times New Roman. Di sini size-nya aku pakai 12. Nah, jika sudah, kita ke bagian scanning. Major intervalnya menjadi sama seperti tadi, yaitu 1000. Kemudian jika sudah, kita pergi ke button. Nah, di button ini kita ke general, kita pakai XT, lalu kita ke label, angelnya 0, kemudian fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian size-nya ganti menjadi 12. Jika sudah, kita pergi ke videonya, kita klik, lalu show color cell-nya kita klik untuk memunculkan si ketinggian datang ini. Nah, di sini kita bisa bebas atur posisinya. Kita masih di 3D surface tadi, kemudian pada material colornya ini kita ganti menjadi rainbow. Kemudian di bagian base kita checklist. Jadi untuk memunculkan di bawahnya, untuk warnanya kita ganti menjadi coklat karena untuk melihatkan posisi tanah. Ini menjadi dark brown. Kemudian kita pergi ke lighting. Di sini kita bisa atur pencahayaannya. Kemudian jika sudah, kita bisa pergi ke color scale yang paling atas ini. Nah, kita pilih ke bawah sampai ketemu bagian interval. Nah, di interval ini kita buat 1000. Terus sebelumnya kita ubah menjadi minimumnya kita ubah jadi 100, maksimalnya kita ubah menjadi 2000 saja. Tadi sesuaikan sama kata kita. Kemudian lagi di label font. Terus kita ke font ini. Nah, kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Dan di sini aku ubah jadi 12. Jika sudah, jadi kita akan menambahkan kontur dengan cara di bagian 3D ini kita klik kanan. Terus kita pilih add, lalu kita pilih contour layer. Kita masukkan file PNG-nya, kemudian open. Nah, di sini sudah muncul konturnya. Kemudian di bagian ini kita pilih yang kontur. Kita pilih level. Di sini ada kontur interval. Kita sesuaikan aja. Kemudian kita pilih ini kita di bagian ini kita pilih 4. Di meja kontur yang di general kita ganti menjadi 4. Lalu kita pilih meja kontur yang di bagian bawah. Nah, meja kontur itu
yang eject contour. Di sini warnanya kita bisa ganti orange juga. Dan ketebalannya aku mau buat setengah dari yang tadi. Ya sudah, kita ke labels di fontnya. Kita ubah menjadi labels. Kemudian kita akan menentukan arah aliran dengan cara kita klik kanan pada 3D-nya. Kita pilih add-nya. Di add ini kita pilih one big vector layer. Nah, kemudian kita masukkan yang file .ln, kemudian open. Nah, akan muncul seperti ini yaitu arah alirannya. Kita edit agar warnanya lebih sedikit dengan cara kita klik vektor BLN, lalu kita pilih simbol, kemudian simbolnya kita ganti menjadi yang stick head atau yang paling atas, dan extend-nya kita pisahkan, jadi semakin besar angkanya maka akan semakin sedikit, bisa disesuaikan aja. Ini aku buat 10-10. Jika sudah, kita bisa ubah posisinya dengan cara kita klik kanan, kita klik trackball, lalu di sini kita bisa ubah posisi handphone. Nah, jika sudah diubah sesuai keinginan kita, jika sudah kita bisa klik di bagian select, kita akan mengubah di bagian kontur dua dimensinya dengan cara sama. Kita pakai yang left sama button aja, jadi yang lain kita uncheck. Kemudian yang di bagian left kita ganti lagi. Kemudian si angel di garis ini bisa kita ubah jadi 180. Lalu di apa bisa di start juga jadi terus di situ. Kemudian di fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian di bottom aksesnya juga sama, di bagian fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian kita ke kontur BLN, kita pilih general, lalu kita cancel. Kemudian kita sesuaikan anchor konturnya. Di sini kontur intervalnya kita ganti 1000. Kemudian si ujar konturnya kita ada tarik. Ini kontur interval kita tetap pakai 50, lalu di ujar konturnya kita jadi 4. Kemudian kita ke bagian ujar kontur yang bawah. Nah, di sini kita ganti warnanya menjadi orange. Sorry, kita ganti yang ujar kontur dulu. Kita ganti warnanya jadi orange. Lalu kebalannya kita buat lebih tebal. Di sini aku pakai 0,03 inch. Lalu yang di bagian minor konturnya di sini pakai orange juga, dan kita pakai jadi ketebalannya 1 aja, 0,1 inch. Jika sudah, di bagian labelsnya kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya aku ganti jadi 12. Oke, kemudian kita rapikan aja sesuai keinginan kita. Jadi berikut adalah hasil dari tutorial acara 8 menggunakan software Global Mapper dan Solver. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum, terima kasih. Baiklah.